Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Fuadatul Zuhro, nomor absen 4, akan membacakan atau menyampaikan mengenai materi psikologi agama, yaitu sumber jiwa keberagamaan dalam pandangan psikologi. Agama bagi manusia telah dicirikan sebagai pemersatu, sebagai sesuatu yang dimuliakan dan membuat manusia beradab. Faktor-faktor inilah yang mendorong manusia mengabdikan dirinya kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Maka materi ini akan membahas sumber-sumber atau berasal dari mana sifat keagamaan yang kita miliki. Sumber agama bagi manusia secara psikologis dibagi menjadi dua bentuk teori. Yang pertama yaitu teori monistik. Menurut teori ini, sumber jiwa beragama manusia itu merupakan sebuah kesatuan dalam jiwa manusia. Jadi, jiwa beragama manusia itu sudah berada pada diri manusia, sudah ditanamkan pada diri manusia. Kedua yaitu teori fakulti. Menurut teori ini, sumber jiwa beragama manusia merupakan gabungan dari berbagai unsur kejiwaan dalam diri manusia. Yang pertama yaitu menurut teori monistik, sumber jiwa keberagamaan itu diantaranya yaitu yang pertama unsur berpikir. Sumber dari sifat keberagamaan manusia itu berasal dari pikiran kita. Karena dengan berpikir manusia dapat mengetahui kebenaran, sedangkan kebenaran yang mutlak itu hanya berada di tangan Tuhan. Berarti dengan berpikir manusia bisa mengenal Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu rasa ketergantungan. Sumber yang kedua yaitu dari rasa ketergantungan kita. Manusia itu dilahirkan dengan ketidaksempurnaan dan masih banyak kelemahan. Memang manusia itu dilahirkan dengan berbagai potensi yang harus diolah, namun setiap individu pastinya memiliki kelemahan. Kelemahan itu menyebabkan manusia selalu menggantungkan hidupnya dengan suatu kekuasaan yang berat. Manusia berpikir untuk mengenal Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah rasa kagum. Sumber keberagamaan manusia itu berasal dari rasa kagum kita. Seperti halnya kita melihat pemandangan yang indah, kemudian sesuatu yang bagus, tentunya kita akan merasakan kekaguman dan kita mungkin akan bertanya, siapa yang menciptakan? Maka Otto juga menyebutkan seseorang yang memiliki rasa kagum itu dinamakan numinous atau merasakan kehadiran kekuasaan Tuhan. Kemudian yang keempat yaitu libido seksualitas manusia. Libido seksual termasuk unsur kejiwaan sekaligus sebagai sumber kejiwaan agama bagi diri manusia. Setelah melalui proses yang panjang, konsep libido seksual yang dimiliki manusia itu sebagai sumber kejiwaan agama. Rangkaian kisah ini akhirnya membentuk konsep tentang Tuhan beserta upacara keagamaannya. Sedangkan ini adalah unsur kejiwaan menurut teori fakulti. Teori fakulti tadi memaparkan bahwa sifat keagamaan manusia itu terdiri dari beberapa unsur. Unsurnya apa saja? Yang pertama yaitu fungsi cipta. Fungsi cipta ini menilai dan membandingkan serta selanjutnya memutuskan sesuatu tindakan terhadap stimulus tertentu termasuk dalam aspek agama. Kemudian yang kedua yaitu fungsi rasa. Fungsi rasa ini berperan dalam membentuk motivasi dalam corak tingkah laku seseorang. Melalui fungsi rasa dapat menimbulkan penghayatan dalam kehidupan beragama yang selanjutnya akan memberi makna pada kehidupan beragama. Kemudian yang ketiga yaitu karsa, berfungsi mendorong timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama berdasarkan fungsi kejiwaan. Rangkaian ketiga unsur ini satu sama lain saling berangkaian, yaitu yang pertama
kita menilai, membandingkan, kemudian kita bermotivasi untuk memperdalam agama, kemudian akhirnya kita melaksanakan agama tersebut dalam kehidupan kita. Sumber kejiwaan agama pada manusia menurut teori fakulti. Yang pertama yaitu berasal dari konflik kejiwaan. Jadi kejiwaan agama pada manusia itu bisa muncul pada konflik kejiwaan. Nah, dalam hal ini ada dua konflik. Yang pertama yaitu life urge, ialah keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan dalam keadaan yang terdahulu agar terus berlanjut. Maksudnya seperti realitanya yaitu dorongan kita untuk mengamalkan agama kita dengan ketaatan dan keikhlasan sehingga disenangi oleh manusia dan Tuhan, serta memohon agar dipanjangkan umur kita. Kemudian yang kedua yaitu death urge, yaitu keinginan untuk kembali ke keadaan semula sebagai benda mati, yaitu dorongan untuk beramal dan beribadah dalam hidupnya, seolah-olah kalau kita itu besok akan meninggal seperti itu dan kita akan kembali kepada tempat asal kita. Kemudian sumber yang kedua, sumber teori dari teori fakulti, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, tentunya sifat keberagamaan manusia yang tumbuh dalam diri manusia itu juga didorong dari kebutuhan dasar dari manusia, yaitu yang pertama kasih sayang, kemudian rasa aman, rasa berharga, bebas, sukses, dan rasa ingin tahu. Kemudian sumber kejiwaan menurut teori fakulti yang ketiga adalah keinginan manusia. Menurut W.H. Thomas, keinginan manusia itu ada 4. Yang pertama yaitu keinginan untuk keselamatan, keinginan untuk mendapat penghargaan, keinginan untuk ditanggapi, dan keinginan untuk pengetahuan atau pengalaman baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber atau asal dari keberagamaan pada manusia itu menurut psikologi dibagi menjadi 2, yaitu teori monistik dan yang kedua adalah teori fakulti. Teori monistik berpendapat bahwa asal atau sumber dari keberagamaan manusia itu terdapat pada diri manusia, seperti hanya rasa kagum, kemudian kita berpikir akan hal-hal yang ada di sekitar kita, kemudian rasa ketergantungan kita terhadap Tuhan. Sedangkan menurut teori fakulti, sumber keberagamaan manusia itu terdiri dari berbagai unsur, yaitu tadi cinta, rasa, dan karsa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imade Zuma Khobiani akan melanjutkan penyampaian materi terkait sumber jiwa dan keagamaan menurut teori kecerdasan spiritual. Menurut Munazir, kecerdasan spiritual terdiri dari 2 kata, kecerdasan dan spiritual. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, terutama dalam masalah yang menuntut kemampuan pikiran. Kemudian, Munazir juga menyebutkan bahwa intelijensi dapat pula diartikan sebagai kemampuan yang berhubungan dengan abstraksi, kemampuan mempelajari sesuatu, serta kemampuan yang berkaitan dengan situasi yang baru. Ada pula pendapat kecerdasan spiritual menurut Zahir dan Marshall. Zahir dan Marshall mengartikan bahwa kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi serta memecahkan persoalan dan nilai, yaitu
kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas, dan kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang itu lebih bermakna dari yang lain. Berdasarkan teori Zahir dan Mursal, adapun ciri-ciri kecerdasan spiritual, yaitu yang pertama, mempunyai kecerdasan diri. Dengan mempunyai kecerdasan diri, seseorang mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi dan mendalam sehingga bisa menyadari terhadap antusiasi yang datang menghampirinya. Kemudian mempunyai visi. Dengan adanya pemahaman tentang tujuan hidupnya, serta mempunyai kualitas hidup yang ilhami oleh visi dan misi. Ketiga, melakukan perubahan. Dengan terbuka adanya perbedaan, memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi dan menjadi orang yang bebas merdeka. Selanjutnya, sumber inspirasi itu dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain serta mempunyai suatu gagasan-gagasan yang baru. Dan yang terakhir, refleksi diri, yaitu dengan mempunyai kecenderungan terhadap sesuatu yang mendasar dan pokok. Jadi pada intinya, apa itu kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual merupakan pikiran yang terinspirasi dan mendapatkan penghayatan ketuhanan, serta kecerdasan spiritual itu dapat membantu manusia menyembuhkan dan membangun diri menjadi manusia yang utuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Azizah Rifaki dari kelas PAI 5G, absen 6, NIM 12201193121. Oke teman-teman, dalam pertemuan kali ini dan dalam kesempatan kali ini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan subbab materi tentang sumber jiwa keagamaan dalam perspektif agama Islam. Nah, sebelum kita membahas tentang sub inti materi pada pembahasan kali ini, saya akan memberikan intermezzo atau opening terlebih dahulu terkait akan kita sampaikan agar kita lebih dapat memahami dan mempunyai gambaran apa sih sebenarnya sumber jiwa keagamaan dalam ajaran agama Islam itu. Jadi sebelum kita ke poin pembahasan kita perlu tahu bahwasannya ada beberapa pendapat berbeda tentang sumber jiwa keagamaan. Nah, pendapat yang pertama adalah agama muncul karena naluri. Karena naluri atau bawaan lahir manusia untuk melindungi manusia dari ketakutan dirinya. Jadi kan manusia itu kadang punya ketakutan dengan bencana, punya ketakutan dengan hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, dan manusia itu nggak bisa mengontrol itu. Bisakah kita mengontrol bencana? Kan enggak. Makanya manusia itu butuh agama, butuh Tuhan. Dan yang kedua adalah agama itu muncul dalam diri manusia sebagai interaksi kebutuhan manusia dengan potensi bawaan atau fitrah. Nah, interaksi kebutuhan manusia. Jadi manusia itu kan juga perlu melanjutkan keturunan, perlu beranak pinak. Nah, ini kan perlu anak-anak yang solihah gitu. Nah, dalam pembentukan anak-anak solihah itu tentunya manusia tidak bisa mengerjakannya sendiri. Harus berdoa, harus memohon kepada zat yang lebih besar itu tadi. Nah, dari itulah muncul naluri atau muncul jiwa keagamaan dalam diri manusia. Dan pendapat yang ketiga adalah agama jiwa keagamaan manusia itu muncul karena kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebutuhan lainnya. Nah, manusia itu kan hidup butuh ketenangan, hidup butuh kedamaian.
Tapi kita itu nggak tahu faktor apa di luar kita yang bisa mungkin mengganggu atau menjadi hambatan hidup gitu. Makanya dalam hal ini manusia itu punya jiwa keagamaan. Oke teman-teman, itu tadi merupakan pengertian atau intermezzo dari sumber jiwa keagamaan menurut pendapat beberapa ahli yang disimpulkan dalam 3 kesimpulan itu tadi. Jadi sebenarnya inti pembahasan pada sumber jiwa keagamaan dalam ajaran agama Islam itu kalau dibahasa Jawakan agar kita lebih mudah mengingatnya adalah jiwa manusia yang ingin beragama, yang membutuhkan agama. Itu berasal dari mana menurut agama Islam? Dari mana ya kira-kira? Teman-teman kira-kira sudah punya gambaran atau sudah beberapa yang membaca materi dari yang di-share oleh Pak dosen? Oke, jadi sumber jiwa keagamaan dalam Islam itu disebut dengan fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah merupakan anugerah atau potensi bawaan lahir manusia. Jadi fitrah itu juga memang asli bawaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi sumber jiwa keagamaan itu berasal dari mana ya? Itu memang sudah fitrah gitu. Sudah dianugerahkan oleh Allah bahwa manusia itu mempunyai jiwa untuk beragama, jiwa untuk bertuhan, seperti itu. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat tersebut menerangkan bahwasannya manusia merupakan makhluk yang beragama. Manusia itu merupakan makhluk yang membutuhkan Tuhan. Kok bisa ya? Padahal kan ada orang-orang ateis, itu bagaimana? Mereka tidak meyakini Tuhan. Dan fitrah mereka itu perginya kemana? Hakikatnya, semua manusia itu memiliki naluri ketuhanan, naluri keagamaan. Orang-orang ateis itu secara lisan saja tidak mengakui adanya Tuhan, tapi hakikat dalam hati mereka, mereka pasti meyakini ada hal yang lebih besar, ada hal yang lebih kuasa dari dirinya, dan itu adalah zat Tuhan. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, pengarang tafsir Al-Misbah, menyebutkan bahwasanya sumber jiwa keagamaan manusia berasal dari keindahan yang dilihatnya, keindahan dan keagungan yang dilihatnya. Karena ketika manusia itu melihat keindahan, melihat keagungan, maka akan muncul di dalam benaknya, siapa sih yang menciptakan keindahan seperti ini? Kok bisa ada keindahan, ada keagungan yang begitu luar biasa? Gak mungkin ini ada dengan sendirinya. Nah, dengan itu maka muncullah sumber jiwa keagamaan dalam diri manusia. Jadi pengetahuan akan keyakinan terhadap Tuhan itu sebenarnya sudah ada sejak lahir, sejak semua manusia itu lahir. Namun karena perpaduan dengan jasad dan juga faktor lingkungan, faktor keluarga juga mempengaruhi keyakinan yang sudah menjadi fitrah manusia itu, sehingga muncullah manusia di muka bumi ini dengan keyakinan yang berbeda-beda juga. Hal ini juga selaras dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Setiap anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuwahidanihi au yumajjisanihi au yunasironihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nah, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwasanya manusia itu sudah mempunyai fitrah atau potensi itu tadi, potensi sejak lahir. Fitrah itu ada beberapa makna. Yang pertama berarti suci, yang kedua fitrah berarti potensi, yang ketiga fitrah berarti Islam. Jadi fitrah manusia itu apa? Beragama Islam. Dan yang keempat adalah fitrah adalah mengesahkan Allah atau ketauhidan dalam diri manusia. Jadi fitrah setiap manusia dalam hadis ini dapat diartikan juga bahwasanya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan mereka mengesahkan Allah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani ataupun Majusi.
Dan yang perlu diketahui bahwasanya fitrah manusia itu harus terus dibina dan diarahkan. Jadi keislaman, keimanan kita itu tidak cukup kita yakini sebagai fitrah atau anugerah dari Allah saja, tapi kita juga harus memperdalam ilmu agama, semakin rajin dalam beribadah dalam rangka mendekatkan diri kepada pencipta kita. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Pada kesempatan kali ini dapat kita simpulkan bahwasanya sumber jiwa keagamaan menurut perspektif agama kita dalam ajaran agama Islam, bahwasanya merujuk kepada hadis Nabi tadi, bahwasanya kedua orang tua. Nah, yang dimaksud kedua orang tua ini bukan kedua orang tua saja, nenek-neneknya dan keturunan ke atasnya itu juga mempengaruhi terhadap fitrah manusia, lingkungan dan keadaan dunia sekitar itu juga berpengaruh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.